Baik, terima kasih Sasa. Pemirsa, informasi terpopuler yang pertama datang dari dalam negeri di mana Presiden Jokowi semprot Dirjen Imigrasi. Ya setelah marah-marah atau sentimen nih soal konsumsi barang-barang impor, kali ini Presiden Jokowi marah-marah soal imigrasi yang masih aja menerapkan cara lama dan tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pemirsa yang pernah berurusan sama kantor imigrasi mungkin ngerti ya soal pelayanan di sana gimana? Ya, amukan Jokowi terungkap saat ia memimpin rapat terbatas bersama jajarannya secara tertutup di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta saat membahas mengenai visa on arrival dan kartu izin tertinggal terbatas. Jokowi berharap perubahan total dalam pelayanan imigrasi yang selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Perubahannya gimana nih kira-kira? Ya, yang lebih memudahkan dan melayani tentunya. Selama ini Jokowi mendengar laporan dari investor dan turis terkait dengan sulitnya mendapatkan izin tinggal alias kitas. Kata Jokowi gini nih pemirsa, auranya yang saya rasakan itu imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Yang menyulitkan. Jokowi menambahkan dalam hal pemberian visa atau kitas kepada para investor harus dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor. Jokowi bahkan memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus. Berita terpopuler yang kedua ini soal Pertamax yang bakal turun lagi. Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir menyebutkan bahwa harga bahan bakar minyak khususnya jenis BBM Pertamax bisa mengalami penurunan. Syaratnya adalah harga minyak mentah di dunia juga harus dalam tren penurunan. Seperti yang diketahui jenis BBM Pertamax sejatinya non subsidi nih, ketentuan harganya mengikuti harga pasar internasional yang cenderung fluktuatif. Menteri Erick Thohir menyebutkan apabila harga minyak dunia turun, maka Pertamax akan mengikuti mekanisme tersebut dengan menurunkan harga jual kepada masyarakat. Erick menyebut BBM seperti Pertalite, Solar, dan Pertamax masih dalam subsidi. Erick menilai jika minyak mentah dunia yang saat ini sebesar 95 US dollar turun menjadi 75 US dollar, maka akan diikuti dengan harga jual Pertamax kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga pemirsa ini soal rencana pemerintah yang akan menghapus Pertalite dan juga Pertamax. Nah ini bahan bakar minyak atau BBM dengan nilai oktan rendah akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dimulai dari RON 88 yakni bensin premium yang akan dihapuskan secara resmi pada 1 Januari 2023 mendatang. Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto menyebut bahwa penerapan BBM ramah lingkungan sendiri sebetulnya sudah ada dasar aturannya. Hal itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang penerapan bahan bakar standar Euro 4. Artinya BBM yang dijual atau beredar di Indonesia harus memiliki spesifikasi bensin dengan nilai oktan tinggi yakni RON 95 sampai 98 atau setara Pertamax Turbo yang dijual PT Pertamina Persero. Dengan demikian, setelah bensin RON 88 dihapuskan, secara bertahap pemerintah akan melanjutkan penghapusan pada BBM RON 90 alias Pertalite, bahkan hingga RON 92 atau setara dengan Pertamax. Meski begitu, belum dirinci nih pemirsa kapan BBM jenis tersebut akan dihapuskan. Selanjutnya berita terpopuler datang dari mancanegara di mana Rusia akan melepas naga ke Ukraina. Militer Rusia baru saja terguncang oleh serangan balik yang dilakukan Ukraina. Pasukan Kiev telah menerobos garis pertahanan Rusia di wilayah Kharkiv dan sekarang mengusir ribuan pasukan Putin di kota Izium, pintu gerbang ke Donbas. Presiden Rusia Vladimir Putin dan para komandannya dinilai menghadapi penghinaan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat ingin menghentikan momentum Kiev. Untuk membalas Ukraina, Rusia disebut-sebut bakal mengandalkan penyembur api berat TOS-1A. Katanya sih TOS-1A ini seperti naga yang menyemburkan api dalam berbagai cerita dongeng. Itu adalah senjata termobarik yang dapat menyebabkan kehancuran yang signifikan. Duh, serem banget ya pemirsa.
Jenis amunisi ini melepaskan awan besar gas yang mudah terbakar dan menyebabkan ledakan besar. Ia mampu menghasilkan suhu hingga 3.000 derajat Celcius dan secara harfiah dapat menguapkan tubuh manusia. Biasanya senjata seperti itu digunakan untuk membersihkan bangunan, bunker, dan benteng lainnya.